Oke, jika Fajrul FX bisa mereview atau mereaction meme science, kita juga bisa cuy. Iya dong, kita bakal mereview cuy meme programming dong. Iya kan? Iya. Jadi apa ya? Yang pertama sih coba lah ya. Apa yang memberimu kekuatan? Apa yang membuatmu merasa kuat? Uang, status, menggunakan terminal di depan orang yang bukan programmer. Iya sih, kayak gini loh, misalnya kita ketik cmd terus cd slash terus kita cd sistem kita terus ya, aku agak lupa soalnya Windows ya, Windows directory terus sistem 32 sistem 32 terus ketik ini sih color 2 ya cls terus 3 dan ya jadi programmer langsung. Jadi biasanya anak-anak TKJ atau RPL gitu ya langsung sombong, wah aku ngehack sih padahal cuma directory tok anjir. Masih coba biar ternganu sih otak kita, biar terbuka mengenai programming coding ya. Meskipun aku bukan programmer sih. Error di baris ke-42, wanjay, jelas lah ya, jelas. Seret di dulu ternyata kosongan. Ini biasanya kawan-kawan kita yang menggunakan bahasa PHP ya. Ini agak disensor ya. Nah, kawan-kawan kita yang menggunakan PHP itu agak sensitif dengan titik koma. Jadi misal titik koma hilang, aku bakal error. Kecuali JavaScript itu perlu titik koma, tapi sekarang kayak nggak perlu banget. Ada kasus perlu harus pakai dan nggak pakai nggak apa-apa ngono kok JavaScript itu. Cuman yang emang strict titik koma itu salah satunya PHP cuy. Jadi 42 lah kok nggak ono kode tapi jadi ini error di 42 kan loh. Atau ini juga biasanya adalah masalah bagi teman-teman kita yang menggunakan TypeScript cuy, karena TypeScript itu kan dari kode bukan notepad ya, dari kode TypeScript itu dirubah ke kode JS. Nah kadang di sini tuh ada error ya. Nah errornya itu error dari JavaScript cuy. Jadi ketika misal ada error di baris ke 42 gitu kan ya, di dulu ada kode dengan TS, laku ternyata nggak ono. Kenapa? Karena errornya ada di sini cuy. Jadi kita nggak bisa melakukan debugging atau men-tracing errornya karena kita tuh ada di TypeScript cuy, dan errornya ada di JavaScript. Jadi biasanya itu misalnya 42 ya berarti kita harus improve, kita harus cari mungkin ada di radius kode 30 sampai 60 ngono. Jadi kita cari satu-satu seperti itu. Misalnya TypeScript ya. PHP emang agak anjir PHP loh. Oh iki planning cuy, biasa arek kuliahan, anak-anak kuliahan dan anak-anak yang masih startup mungkin ya, atau yang semacamnya. Yang jelas di perusahaan besar biasanya enggak, karena kan terjadwal, harus ada meeting bulanan segala macam atau mingguan itu pasti ada. Jadi nggak mungkin berantakan jadwalnya. Berantakan berarti DS gagal ngono aja kan. Lagi biasanya kita membuat project plan, ini aku merasakan ya. Aku tak planning lah. Aku planning bulan ini melakukan ini, 3 bulan kerja, terus revisi perbaikan rilis ngono. Ternyata enggak cuy, yo podong ini persis. Juni kita kick off, meeting pertama cuy, analisis kan. Terus desain di bulan Julinya. Untuk Agustus sampai Oktober tuh kita buat kode, set buat kode, November kita tes, Desember rilis. Nah ternyata enggak, ternyata meeting Juni kosong, nonton anime ya. Di sini nonton anime, review game, mikirin YouTube lagi, terus mikirin YouTube dan ngegalau karena sudah mepet deadline November baru dikejar-kejar. Iki merasakan banget saya biasanya gini. Terus Desember full rilis dan perbaikan. Jadi kan kadang ada meme, kamu mau tes di mana? Tes di development atau tes ketika rilis? Biasanya tes rilis ngono ya. Jadi sekalian ngambil review dari orang-orang, dan tuh sebenarnya salah sih, nggak boleh. Jadi harusnya kalau ini, cuman kita semua tahu bahwa programmer itu malas-malas cuy. Jadi janganlah Anda malas ketika mamamu adalah seorang software developer, anjay di kongkong meneng. Karena emang ini loh,
ketika kamu punya teman seorang developer ya, terus coba ngobrol, pas enak ngoding tek 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 tek, coba ngobrol, bro kabar apa, jawab, ngobrol 2 menit iku dia langsung lali aku nak nyapo iki mau ngono biasanya cuy. Karena aku seperti itu, jadi aku ketika ngoding ya serius, ketika bikin program kode serius, tapi ketika dijak ngobrol atau ngambil minuman makanan aku balik, aduh aku nak anu opo iki mau lali wes, aku lupa cuy aku mau ngapain cuy, ngono biasanya. Memang pikiran harus fokus ketika ngoding itu, karena sekali terdistract itu hilang wes. Entah ya, mungkin cuma aku atau banyak yang kayak gitu, nggak paham aku. Nah ini fakta ya, bahwa programming itu nggak mudah ya, nggak juga sih. Kayak misalnya dirimu baru belajar itu pakai C++ yo nggak mudah, tapi kamu baru belajar dan menggunakan Python dengan roadmap yang jelas, itu enak kok belajar programming itu. Terutama ketika kamu belajar dan langsung melihat hasilnya, itu kamu bakal punya punya semangat untuk mempelajari apa yang akan ada selanjutnya. Tapi langsung C++ dan kamu langsung atenin buat hal yang besar yo suwi cuy, susah lah ngono. Mending misalnya mau belajar dari awal sampai jago pakai Python aja, karena itu newbie friendly Python ya. Anjay. HTML tuh bukan bahasa pemrograman loh. HTML tuh bahasa marking language, sama koyo Markdown dan lain-lain dan kawan-kawan, dia bukan bahasa pemrograman anjay. Cuman bisa HTML boleh apa ya pak, itu maunya front end, jadi harusnya tidak cuma HTML, harus bisa JS, CSS. Belajar dulu aja bang, belajar aja dulu bang, naik tiang. Oh gitu ya pak, baik pak, kalau mau jadi programmer berarti harus naik tiang dulu ya. Berarti aki apa sih, dia ngaku-ngaku programmer tapi bahasa kok ngene nggak iso paham cuy. Karena programmer sejati itu pasti kemampuan dalam memahami kata-kata itu dukur cuy. Soalnya kode itu lebih rumit dari bahasa cewek cuy. Jadi bahasa kok ngene dia nggak ngerti yo, ragu aku. Iya sih pantas dia cuma iso HTML kok, bukan programmer itu mah, hanya kang ketik. Ingat bro, nging itu disebut Engine X, bukan nging. Baru saya aku ngomong nging anjir. Aku baru tahu aku sih Engine X, tapi nggak enak ala kesuwen lah ngings ya. Enak ngings daripada Engine X. Engine X ya, tak enakan nging lah, enakan nging. Apa ini? Kita coba ke bawah, nggak ada yang apa ini? Aku ingin menyambungkan antara otak manusia dengan komputer, front end developer. Aduh aku nggak paham maksudnya ini. Kenapa otak manusia dengan komputer, front end developer kok berkeringat? Kenapa? Mungkin teman-teman front end bisa komentar ya. Kenapa kok kalian berkeringat dengan meme ini? Saya ingin menyambungkan otak manusia ke dalam atau kepada komputer, terus front end developer berkeringat maksudnya. Nah ini juga bakal kalian rasakan ketika sering menggunakan Stack Overflow. Yang dicari tuh kodenya, bukan dokumentasinya. Bukan penjelasannya, tapi aku hanya perlu kodemu, aku tidak perlu penjelasanmu. Ini nggak bagus ya, soalnya kadang pas kode dipasang itu error, kita bingung. Emang lebih baik kita tahu maksud dari kode itu apa. Ojo cuma kode netos yang dijoko. Minimal bacalah paragraf awal ngono ya. Tujuannya tahu lah minimal. Oh, ini developernya mengeluh kode ini bekerja di kontainerku, jadi testernya. Oh, tidak bisa, tidak semudah itu Ferguson. Kamu harus membuat kode ini juga berjalan di semua komputer. Karena yang kita jual adalah kodemu, bukan kontainermu, bukan PC-mu, tapi kodemu. Maka kodemu harus bisa berjalan di kontainerku dan kontainer semua orang, gitu maksudnya. Ya, paham lah ya. Stack Overflow developer biasa iki nyontek kayak Stack Overflow itu biasa kok. Wah, ini asik ini. Others, orang-orang lain, peoples ngono ya. Jangan memperlakukan perempuan seperti objek. Meanwhile aku woman jadi objek.
Iki membuat objek iki dalam bahasa Java harusnya. Ya Java, ini membuat objek namanya perempuan. Jadi ya bagaimanapun juga kita bakal memperlakukan perempuan tuh seperti objek karena ini programming, cuy. Setiap sesuatu tuh kayak ini namanya objek. Iki Java ya, coba enak gak ada gini. Oh, ditulis KB cuy, PHP JavaScript. Cuma saruke iki Java. Karena di JavaScript tuh nggak ada yang namanya tipe ini namanya tipe. Di JavaScript nggak ada. Kalau TypeScript ada. PHP aku nggak tahu, kok sih nggak ono. Iki saruku Java sih, harusnya Java. Oh iki miring iki teman-teman HTML warrior pasti paham ya. Italic itu berarti miring dia. Kan menara pisah kan miring. PMA ki opo? Yang anak duta pikirkan, positive mental attitude. Oh, PHP my admin. Teman saya mengira saya pintar dalam hal ngoding. Padahal saya dapat ilmu dari Google yang mereka pun seharusnya bisa. Itu benar banget. Itu bener cuy. Karena programmer atau programming atau belajar ngoding itu gampang. Kalian belajar kok Google itu bisa, ChatGPT apalagi. Karena belajar ngoding itu tidak seperti belajar kita jadi dokter cuy. Enggak, meskipun nanti treatmentnya itu sama ketika kita menjadi developer yang pro dan kita berusaha untuk membantu orang lain, itu treatmentnya. Tapi ketika kita belajar untuk ngoding itu beda. Dari Google kalian bisa, dari YouTube kalian bisa, kalian cuma perlu belajar dan praktek itu pasti bisa. Karena aku pun jujur nggak pernah ikut course, nggak pernah ikut bootstrap, namanya bootstrap nggak sih? Ya ikutlah namanya lah. Aku nggak pernah ikut semua itu, aku murni belajar dari Google dan dari YouTube. Tapi aku jarang pakai YouTube karena aku benci video penjelasan soalnya ngantuk cuy. Jadi aku selalu baca dokumentasi. Dan akhirnya iso-iso ngoding. Makanya kan itu kenapa aku menyebut diriku bukan programmer, karena aku nggak pernah ikut course dan nggak punya sertifikat. Cuman bisa ngoding ngono ae. Oh, CPU, copy processing unit. Ini supaya developer selalu melek ya. Dan nggak merem motornya itu. Uteknya biar melek juga. Wih, ditato cuy. Oh, iki bahasa C iki. Lah enggak sih C++ kayak C satu kode bisa digunakan di C atau C++ sih. Include live. Oh, kita nge-include live. Berarti kita masukkan kode dengan header live.h ya. Masukkan di sini. Iki komen algorithm of success ya. Algoritma untuk sukses. Iki apa ini? Live ya sih. Live ya. Berarti ini nama function. No success, tidak sukses. Try again if success improve. Oh anjay. Ya, ketika hidupmu itu nggak sukses, maka coba terus, dan jika sudah sukses, diimprove, diperbaiki lagi, ditingkatkan. Anjay. Ini adalah motivasi berbentuk coding. Kayak misalnya wong sing gak iso ngoding gak mikir sih iku mocone. Tapi karena aku bisa lah ya dikit-dikit, jadi nyambung lah sitik-sitik ngono. Lihat lagi. Bisa jadi ya error di codinganmu karena dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Anjir. Gak ada hubungannya so iku mah kurang belajar aja kok Cak. Apa hubungannya kok kata-kata mutiara. Anjay. Bukan dosa iku, emang dirimu lopot aja nulis iku. Mana ada dirimu salah nulis kode karena dosa. Ya mungkin bisa ya kalau misalnya kamu emang pelupa no. Dan itu adalah impact dari dosamu jadi pelupa, yos cocok logi aja lah. Cuman gak masuk akal anjir.